Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Septian Dewi dari Prodi S1 Manajemen Universitas Dinamika. Sini saya akan menjelaskan mata kuliah perilaku konsumen chapter 14 tentang Consumer Decision Process and Problem Recognition. Hal-hal yang akan saya bahas meliputi dua topik pembahasan, yaitu pengertian sifat proses keputusan dan yang kedua analisis langkah pengakuan suatu masalah. Jenis keputusan. Keputusan konsumen menghasilkan gambaran atas individu yang sangat selektif dalam melakukan pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi. Pengambilan keputusan nominal, yaitu pada dasarnya kasus ini tidak melibatkan suatu bentuk keputusan. Keputusan nominal ini dapat terjadi karena adanya suatu bentuk keterlibatan yang sangat rendah terhadap suatu pembelian. Berikutnya yaitu brand loyal purchase. Konsumen atau pelanggan akan terus loyal atau setia terhadap brand atau merek yang telah mereka pakai dari awal atau dari pengalaman mereka sebelumnya, sehingga mereka akan terus mengkonsumsi produk-produk yang ia pakai sesuai dengan pengalamannya, dan akan menimbulkan adanya sifat loyalitas pelanggan terhadap suatu merek. The process of problem recognition atau proses pengakuan masalah. Dalam sehari sangat jarang seorang atau individu tidak menghadapi beberapa masalah yang diselesaikan dengan mengkonsumsi produk dan jasa. Perasaan seperti ini sering dikenal sebagai masalah yang dikenakan solusi dengan perilaku pembelian, seperti tergantung dengan suasana hati dan juga pikiran. Sifat pengakuan masalah. Pengakuan masalah adalah tahap pertama dalam proses pengambilan suatu keputusan terhadap konsumen yang butuh pengakuan. Uncontrollable determinant of problem recognition memiliki pengertian, yaitu sebuah perbedaan yang terjadi di antara apa yang diinginkan atau diharapkan oleh para konsumen atau pelanggan dan apa yang konsumen miliki adalah suatu bentuk kondisi yang diperlukan untuk melakukan pengenalan suatu bentuk permasalahan. Faktor yang mempengaruhi keinginan konsumen yaitu adanya persepsi dari negara yang ada atau aturan-aturan yang ada, atau faktor seperti marketing dan non-marketing utama yang mempengaruhi pengakuan masalah yang cukup jelas dan juga logis. Selanjutnya, sebuah perbedaan dapat menjadi hasil dari berbagai faktor yang mempengaruhi adanya keinginan atau harapan dari para konsumen atau pelanggan. Marketing strategy and problem recognition. Manajer pemasaran memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mereka perlu mengetahui akar dari suatu permasalahan dari konsumen. Langkah berikutnya yaitu mereka harus mencari tahu bagaimana mengembangkan dan memberikan solusi terhadap konsumen, memberikan bauran pemasaran untuk memecahkan masalah dari konsumen tersebut. Setelah itu melakukan adanya evaluasi terhadap
apa yang ia lakukan untuk menghasilkan keputusan dalam memecahkan suatu permasalahan. Discovering consumer problem. Pendekatan yang digunakan untuk menentukan masalah yang dihadapi oleh konsumen. Biasanya pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan intuisi. Berbagai macam pendekatan yang digunakan untuk menentukan masalah yang dihadapi konsumen. Pendekatan yang paling umum atau yang sering dilakukan adalah pendekatan intuisi. Kesulitan dengan pendekatan intuisi ini adalah dengan adanya masalah yang diidentifikasi sebenarnya bisa penting rendah untuk sebagian besar konsumen. Terdapat beberapa hal-hal yang mempengaruhi adanya perilaku konsumen terhadap suatu permasalahan. Yang pertama, activity analysis. Sini saya akan menjelaskan satu persatu. Activity analysis yang pertama adalah analisis aktivitas merupakan kegiatan yang berfokus pada kegiatan tertentu. Kelompok survei atau fokus mencoba untuk menentukan masalah apa yang terjadi terhadap konsumennya selama dihadapi pada saat kinerja aktivitas itu pun menurun. Berikutnya yaitu produk analisis. Analisis produk ini mirip dengan analisis aktivitas, tetapi di dalamnya mengkaji tentang pembelian atau penggunaan produk serta merek tertentu. Berikutnya yaitu problem analisis. Analisis masalah mengambil pendekatan yang berlawanan dari teknik sebelumnya yang sudah saya bahas. Dimulai dengan masalah dan meminta responden untuk menunjukkan kegiatan produk atau merek bahkan brand yang terkait dengan hal-hal yang menimbulkan suatu permasalahan dan pengambilan keputusan. Berikutnya yaitu human factor research. Faktor penelitian manusia adalah upaya peneliti untuk menentukan kemampuan manusia di berbagai bidang seperti visi, kekuatan, waktu, respon, fleksibilitas, produktivitas, dan kelemahan. Juga efek pada kemampuan ini akan melibatkan adanya pengambilan keputusan yang penting bagi perilaku konsumen. Yang terakhir yaitu emotion research. Pemasar emosi. Penelitian semakin melakukan peneliti tentang peran emosi dalam pengakuan masalah dan resolusi. Pendekatan umum adalah penelitian kelompok dan wawancara pribadi yang memeriksa emosi terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen. Maka konsumen biasanya membutuhkan para konselor untuk mengetahui pengambilan keputusan yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.